Selamat berjumpa dengan Yamwong Turgo yang pada hari ini Yamwong Turgo akan menjelajah desa, dusun-dusun, hutan dan kampung di sebelah selatan lereng Merapi. Dusun-dusun ini dulunya dihuni, sekarang sudah menjadi hutan. Jelajah kali ini hari Rabu tanggal 8 November 2023. Ikuti penjelajahan hari ini dan semoga bisa memberi informasi dan menghibur para pemirsa semua. Selamat menonton. Ya, kita sudah di perempatan Masjid Jumadil Kubro. Ini perempatan kalau ke sana ke Gunung Turgo atau Bukit Turgo. Kalau sini ke Tegong. Kalau ke sini ke Tegal Tritis. Ini ada kelompok kerajinan Acacia. Ya, ini ada mobil es. Yo. Enggak. Ya. Kita akan lanjut sini ke arah barat. Ya. Menuju ke arah Tegong. Ya, ini udah tempatnya Mbah Nawi dulu. Nih. Ayo sing rajin lek rampung. Wah, tuh. Iki digawe pagar arep digawe omah ngoten iki. Oh, garasi ta. Oh. Ah, iya iki Kang Dimek iki kek. Wah. Nuwun kabare? Oh, nggih. Nggih, pengestune. Oh, iki seprang dina arep garap. Wis oh, seminggu. Wah, nganti pasang ki pirang dina jan. Ini karo keduk-keduk ya. Are keduk. Seru kek. Are keduk sak Akar tengah meter ambane terus karo 2 meter punjul. terus dibuang tanah dunggahke. Tunggale. Oh. Tunggale munggah kuwi. Oh nggih. Wah, yes. Sing penting sengkut lek dadi rampung. Kene ndi? Ah, dolan-dolan iku Tegong. Wis ora ndelok ngalas iki. Nggih. Ya, ini dulu tempatnya Mbah Rimo, Mbah Asmo di sini nih. Ya. Kita lurus ke sebelah kiri tadi dulu tempatnya Mbah Nawi. Nah, depan ini Mbah Marto Tegong dulu. Sekarang tempati Mbah Warto, Mbah Hadi sama Abdullah. Ini sudah mendekati Tegong. Di lereng Gunung Turgo, ini celukannya yang cerukan ini namanya Tegong, ini gunungnya. Ini sudah dekat dengan Gunung Turgo. Jadi di bawah Gunung Turgo. Nah, ini nangkanya di sini memang penuh dengan nangka. Ya. Ini hutan pinus yang dulu disadap zaman saya kecil. Nah, ini sudah mau masuk ke Tegong. Ini ada rumput-rumput king grass dan
sapi. Ini ada sapi piaraan Mbah Warto. Nah, ini masuk kawasan Tegong, mau masuk hutan, masuk kawasan Taman Nasional. Nah, dulu di sini ditanami teh. Ya, ini sudah mulai tapi ya belum, dulu pernah saya videokan tentang tanaman teh atau foto, tapi sebagian yang hidup, tidak semua hidup. Ini tehnya ya, ini sudah mau masuk kawasan hutan Tegong. Ya, masuk sana nanti ke Sentong, ya, sentongannya Tegong. Jadi ujung dari celukan ini namanya biasa disebut Sentong. Nah, jadi ada semacam seperti kalau di laut ada semacam teluk, nah, gitu. Tapi ini di kanan kiri gunung. Nah, itu nanti ada Sentong namanya. Ini sudah masuk kawasan pinggir hutan. Ya, sudah pinggir hutan. Ini air yang dari siraman dari candi disalurkan ke sini. Ini ada yang kecil. Oh, tinggal yang kecil setengah in ini kalau gitu. Yang baru, yang kekumpul ternyata setengah in ini, pakai jalur yang kecil ini, bahkan mungkin seperempat ini kalau nggak salah nih. Ini Unilon PE 100. Ini nampaknya mungkin lebih kecil nih. Jadi yang ke arah Kumpulrejo ternyata kecil. Nah, ini namanya Tegong, hutan Tegong. Ini bukan 1 in tetapi kalau nggak setengah ini kelihatannya. Ini setengah in ya. Kemarin kalau gitu saya ralat 1 in tapi setengah. Nah, dari sininya sudah setengah in. Dan nampak-nampaknya sudah mulai bisa ngalir ini kalau setengah in. Ya, ini kawasan Tegong. Dan gunungnya di depan ini namanya Gunung Cilik atau Cegir, ya, yang mengatakan waktu saya kecil namanya Cegir. Dan ini Tegong sekarang sudah menjadi hutan lebat, banyak rotannya. Ini yang merambat ini rotan, berarti jalurnya jalur seperti ini. Ya, ini lewat jalan setapak. Masih ada suara-suara burung. Burung alamiah nih. Ini bambu petung yang seperti ini. Ya, ini Gunung Turgo yang ini tinggi. Itu Gunung Turgo. Ini Cegir, ini rotan. Ini yang merambat ini rotan. Ini pohon kinah yang daunnya ada merah-merah nih, pohon pinus, pohon puspa. Kemudian yang milik penduduk ini, daerah ini yang ada bambu-bambu ini milik penduduk.
kita naik jalannya ini, naik ke biasanya disebut gua sini atau gua karena ada batunya yang gandul seperti gua. Di depan sini adalah gua, depannya nanti disebut Jambon atau Jambon. Nah, kalau ke arah kanan itu ke Gunung Cilik atau Cegir tadi, lurus lagi ke Kulon Gunung, ke Supitan, Obong-obongan, Telawah, terus ke Bingungan. Nah, kalau lurus saja ya dulu Patang Puluhan, Baros sana. Nah, ini daerah dulu adalah gua. Batu-batunya itu ada yang seperti gua di depan sini. Kalau masih dulu waktu masih kecil ada. Ini sudah sampai masuk Jambon. Nah, ini batunya yang menceruk, yang kemudian disebut gua. Ini lubang seperti ini. Ini batunya gandul, bisa untuk berteduh. Ya, ini namanya gua. Ini Jambon. Ya, kita akan ambil, ini ada pertigaan. Kita ambil yang kiri. Nah, yang kiri, yang ke arah ke arah Kumpuljo, Bangkong. Nah, ini sudah Jambon. Ini milik penduduk, bukan milik Taman Nasional. Ini tanah majekan, istilahnya dipajeki, ada yang punya hak milik. Seperti ini. Ini jalur saya waktu kecil ngarit ke Kumpuljo, ke Gondangrejo, lewatnya jalur sini. Jadi ini jalur nostalgia. Nah, ini dulu hutannya atau tanah milik Mbah Arjo Paijo. Nah, seperti ini. Kemudian depan adalah rumahnya Mbah Joatmo atau Jatemo. Jadi Mbah Jatemo itu yang depan. Nah, sudah jadi semak pohon kopi. Jadi kopi karena murah nggak diambilin nih. Jadi tukulan kopi di mana-mana. Ini kan dimakan bajing seperti ini. Nah, ini sudah masuk wilayah tempatnya Mbah Jatemo. Di depan situ itu rumahnya Mbah Jatemo dulu, yang sekarang ditempati anaknya yang paling kecil, namanya Mas Musimin. Ini yang terkenal karena pelestari anggrek hutan. Nah, ini rumah greenhouse-nya yang isinya anggrek hutan. Nah, ini kopi yang dipelihara, yang dipangkas, jadi pendek-pendek begini. Ya, ini wanginya kopi seperti ini. Inilah hutan di sekitar lereng selatan Merapi, hutan rakyat kali ini. Wah, ini harusnya ke arah barat. Ini kalau ke utara ke gunung, ini harusnya saya keliru. Udah pangling sama jalan. Ya, di utara rumah Mas Musimin harusnya ambil yang ini kanan, ini yang kiri, ambil yang kiri harusnya, yang ke Bangkong, ke Kumpuljo. Kalau ke utara berarti ke Ngobong-ngobongan, ke Gunung Cilik, ke Telawah tadi, ke Ngalas Tegal. Ya, ini
rumahnya. Ya, ini greenhouse-nya untuk pemeliharaan anggrek seperti ini. Tuh, ini terkenal dengan anggrek hutannya. Dan kopi, ya, kopi Turgo. Ya, ini juga ada pertigaan. Kita harus ambil yang kiri. Kalau yang kanan tadi ke hutan, ini ke hutan sana, ke hubung-hubungan, ke Telawah Kembingungan. Nah, kita ambil yang kiri, ya, jalurnya ke Bangkong. Nah, ini bentar lagi ada kali namanya Dok Bangkong, ya, Dok Bangkong. Ledok itu sebutan ledokan kali, ya, Bangkong itu nama kampung yang di seberangnya, sebelah baratnya. Nah, ini arealnya ternyata sudah berubah dari saya kecil dulu sering kesini, sekarang sudah berubah. Ya, ini ada peringatan. Nah, peringatan mari kita jaga satwa liar untuk keseimbangan alam. Ini karena di sini sebagai taman nasional, nah ini ada rambu-rambu ini masuk ke wilayah taman nasional. Ya, ini batas tanah milik penduduk dan taman nasional adalah bambu ini, bambu pagar, pring drinjing atau bambu pagar. Jadi bambu kecil-kecil ini sebagai batas, ini turun karena sebagai pagarnya, ya. Jadi batasnya adalah ini. Ini jalan waktu saya masih kecil dulu sering merumput dan sebagainya lewat sini. Ini jalurnya, kelihatannya jarang dilewati. Ini berarti nostalgia ke kampung-kampung yang sekarang sudah tidak dihuni lagi. Ini Bangkong, sebelahnya sana, setelah nanti naik, itu namanya dusunnya atau nama kampungnya Bangkong. Tetapi karena bencana, penduduknya sudah geser lagi ke selatan. Hanya tinggal satu rumah, itu pun di ujung paling selatan. Ya, paling selatan itu Mbah Gatuk, itu masih satu itu ya, belum geser. Lainnya utaranya sudah geser semua. Utaranya dulu ada Mbah Tonadi, kemudian Mbah Kardi, Mbah Karyo, kemudian Mbah Hami, Mbah Pawiro, itu paling utara. Nah, itu sudah geser semua ke selatan, sudah jadi semacam hutan. Nah, ini wilayah hutan taman nasional, ditanami salah satunya pinus, itu sudah dari generasi bapak saya dulu. Kemudian yang baru ini ditanami nau atau aren. Nah, yang aren ini tanaman baru. Ini tanaman baru, nau atau aren. Waktu saya kecil dulu belum. Jadi ini mungkin baru sekitar 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu nih, 5 tahunan arennya. Arennya adalah aren dalam atau usia yang lama. Jadi berbunganya nanti setelah 20 tahun. Nah, ini pakai jalan setapak. Seperti ini jalan setapaknya. Dari masuk daerah perhutani ini, hutan taman nasional. Ini namanya Dok Bangkong.
tadi ledok itu adalah kali yang di sini nggak ada airnya, nggak ngalir. Kalau hujan deras baru ngalir, itu kalau hujan selesai hujan atau setelah hujan kering lagi. Ini Dok Bangkong ini sampai kaki Merapi sana, tetapi tidak sampai ke puncak, kayak ujungnya atau hulunya tidak sampai ke pundanya. Nah, ini sudah mulai naik lagi, telah turun redokan, sekarang naik. Di sebelah utara dulunya ada kali, namanya Kali Bangkong. Ini naik sini itu ada kali, tapi katanya sudah tidak ngalir lagi. Nah, nggak tahu nanti kalau sudah hujan terus menerus, tiap hari hujan, apakah ngalir atau tidak. Nah, ini naik sini nih, ke Kali Bangkong. Nah, kita coba lihat seperti apa Kali Bangkongnya, ada airnya atau tidak, seperti apa sekarang. Dulu ada airnya waktu saya kecil. Ini jalannya seperti ini, nanjak dan nanjak. Nah, ini nanjak dan nanjak ke Kali Bangkong. Nama Bangkong itu adalah padanan kata dengan katak besar, ya, katak atau kodok, ya. Kodok yang tidak di sawah, tapi kodok di dataran biasa, di tidak yang berair. Nah, inilah Kali Bangkong yang dulu airnya dari sana, dari cekungan itu terus ngalir tampung di sini. Tapi ternyata tidak mengalir. Nah, ini ada tulisannya. Nah, tulisannya harus dipajang di sini. Tok Bangkong. Nah, ini dulu airnya mengalir sini. Kita tunggu nanti setelah musim penghujan apakah ngalir atau tidak. Dulunya airnya ngalir, ini yang kecil sini, sekarang tidak ada air. Nah, masih lanjut. Ini jelajah yang ada. Ini hutan pinus, sejak saya kecil sudah ada. Jadi ini yang nanam generasi bapak saya dulu. Nah, ini. Lalu ke sini ke Lorong Bangkong. Ya, kalau ke sini ke desa atau ke dusun Bangkong. Nah, ini pinus-pinusnya masih ada seperti dulu, besar-besar. Dulu disadap waktu saya kecil, termasuk bapak saya jadi petugas menyadap. Dan getahnya bisa untuk urup-urup atau tidak geni. Jadi kalau buat api nggak nyala-nyala, pakai getah ini, itu langsung seperti dikasih minyak tanah. Nah, ini pohon penjalin atau rotan. Pohonnya seperti ini, berduri, jadi penuh dengan duri. Ya, ini rotan, dan ini jenisnya rotan besar. Ada juga rotan yang kecil-kecil, 1 jari. Nah, ini besar. Kalau ini sejempol kaki aja lebih, ya, selengan anak-anak ini. Kalau ini, nah, ini jalan ke kampung atau ke dusun Bangkong. Nah, inilah sisa-sisa zaman dulu di sadap. Penyadapannya seperti ini, sehingga kayunya ada ceruknya ini. Ini dulunya disadap, tapi disadapnya nampaknya hanya berlangsung beberapa
tahun. Kemudian setelah saya sekolah itu sudah nggak disadap lagi. Ini, setelah bapak saya pensiun, sudah nggak ada yang nyadap lagi. Tidak lagi jadi hutan produksi, tapi jadi hutan lindung. Jadi hutan lindung. Nah ini tadi kalau cari jalan yang agak bagus, nah, lewat sini. Nah, ini ke Kali Bangkong jalannya ini. Kalau ini tadi ke Ledokan Dok Bangkong yang dari Tegal, arahnya ini jalannya ke Bangkong. Ini batas Taman Nasional, ini patoknya TN 637 ini. Nah, yang selatan ini milik penduduk, dulu milik Mbah Kardi, sekarang milik anak-anaknya, nggak tahu sekarang milik siapa. Ini namanya Bambu Cendani, Bambu Cendani yang sudah agak jarang-jarang karena tertutup oleh dedaunan rindang sehingga nggak terlalu subur. Nah, ini Bangkongnya seperti ini, desa Bangkong. Ya, tadi Bangkong adalah sebutan untuk katak puru atau kodok kerok kalau di tempat kita sekarang. Ada katak karena ada air tadi di sepanjang Dok Bangkong ke arah utara itu banyak mata airnya dulunya. Mulai dari yang selatan sana Dok Tritis, itu ada Kali Tritis. Ke utara nanti ada Kali Nganten. Ke utara lagi ada Kali tadi Tok Bangkong. Utara lagi ada Kali Jengking, ada Pleding dan sebagainya. Meleding atau jengking itu ambil airnya harus pantatnya, badannya turun. Jadi disebut pleding atau jengking, Kali Jengking. Ya, ini hutan bambu milik penduduk. Bambunya besar-besar. Nah, kalau ke utara sana ke tempat Mbah Pawiro Tioso dulu. Nah, ini nostalgia masa kecil. Kemudian depan ini dulu rumahnya Mbah Kardi, atau sekarang mungkin anaknya itu Mas Parno. Ya. Dulu di sini tinggalnya. Ini rumah. Dulu rumah waktu saya masih SD, SMP itu masih rumah di sini. Kemudian depan adalah jalan besar menuju Kumpulrejo. Kendaraan roda 2 bisa, roda 3 agak kesulitan, ya, agak susah karena jalannya sudah nggak terpelihara. Nah, kalau ini nampak-nampaknya roda 4 bisa nih. Ini jejak-jejaknya roda 4 untuk ngangkut kayu maupun bambu tadi. Ini truk mungkin bisa lewat. Tapi naiknya setelah ini naik agak susah jalannya. Nah, ini perjalanan sudah sampai Bangkong. Nah, atau lidah Jawa menjadi Bangkong. Tapi tulisannya biasanya tidak pakai M, tapi Bangkong. Nah, ini kalau lurus ke selatan ke Tritis ini, atau ke belok kiri, kalau nggak tahu selatan ya ke kiri belok Tritis. Kalau ke kanan ke Kumpulrejo, ke Gondangrejo, dan ke hutan, ke Taman Nasional. Ya, ini cukup lebar di sini. Jalannya sebenarnya roda 2 bisa, hanya kurang terawat jalannya, masih bebatuan, belum diaspal. Ini kalau gaya Kaliboyong namanya bantak, jalannya penuh dengan bantak. Nah, ini sebenarnya tempat untuk ngecek kalau ke hutan, siapa yang ke hutan. Ini harus meninggalkan identitas di sini. Kalau pulang diambil, sehingga untuk mengetahui siapa yang di hutan sana. Kalau ada bencana atau apa, oh ini masih di hutan, gitu. Masih cari rumput di hutan, maka dibuat seperti ini. Ini
sistem tapi nggak berlaku ini. Masing-masing sudah biasa, jadi nggak ada yang menggantungkan identitas. Jadi siapa ke sana kemana gitu ya. Ini jadi tempat gantungan kartu identitas atau IDKARD masyarakat Perumput Lereng Merapi, Desa Purwobenangun. Ini maunya seperti itu, untuk nyentelin identitasnya, untuk mengetahui siapa yang di hutan. Kalau ada bencana atau apa, oh itu masih di hutan gitu loh. Untuk mengetahui, tidak harus nyari-nyari langsung ketemu di mana gitu loh. Itu teorinya. Tapi prakteknya sampai sekarang ini nggak ada jendelanya, atau memang nggak ada yang ke hutan. Kita buktikan, ada nggak yang di hutan sana? Coba. Ya, ini naik mengarah ke Kumpulrejo, dan di depan ini sebenarnya dulu rumahnya seangkatan saya, namanya Pairin. Nah, itu Mas Pairin itu dulu seangkatan saya. Itu rumahnya Mbah Karyorjo. Karyorjo dulu sini. Terus saudaranya tadi Mbah Ami. Ya. Mbah Ami. Nah, kalau selatan tadi Mbah Kardi. Ya. Terus selatan lagi Mbah Ponadi. Terus selatan lagi Mbah Trimo. Itu yang ada di Bangkong. Wah, ini ada tutup keteng, tutup rantai. Nah, ini Mbah Karyorjo, atau dikenal Karyorjo Dele dulu di sini. Nah, ini sudah sampai ke Kumpulrejo. Ini batas yang utara jalan atau sebelah kanan jalan itu masuk ke Girikerto Turi. Ini sama. Yang sebelah kanan, kalau yang ini ke utara ini, yang kanan Purwobenangun, yang sebelah kiri masuk ke Girikerto Turi, sama-sama kabupatennya Sleman. Batasnya jalan ini. Ini sudah masuk ke Kumpulrejo. Itu ada pintu gerbang ke Taman Nasional. Mungkin kalau hari Sabtu Minggu rame atau hari libur, nah sekarang sepi. Ini sepi saja. Nih sampai sini sudah ngos-ngosan. Dan Gunung Turgo ada di sebelah timur. Tempat matahari terbit. Itu Gunung Turgo. Sebelah sana Gunung Turgo. Ini pintu gerbang. DTW Triktis dulu. Sekarang namanya Ngantong. Terang Ngantong. Nah, ini pintu gerbangnya sekarang sudah menjadi hutan aren. Yang kemarin kalau di Turgo ada aren, tapi tidak sebanyak ini. Di sini hutan arennya cukup banyak. Nah, ini di Kumpulrejo. Ya, ini kembali ke Bangkong. Di sebelah sana dulu juga ada rumah-rumah yang juga sudah sebagian trans, sebagian pindah. Yang saya ingat di bagian barat ini Bangkong sini ada rumahnya Mbah Widi, Mbah Toiro, Mbah Ali Marjuni. Ya, dulu di bagian sini. Jadi selatan Kumpul itu seingat saya juga masih ada rumah dulu. Ini di depan saya nih. Ini sebelah timurnya tempatnya Mbah Kardi. Itu ada Mbah Ali Marjuni. Kemudian barat lagi sana ada Mbah Widi, Mbah Toiro, seingat saya. Tapi apakah
nama benar atau tidaknya saya sudah, karena sudah waktu kecil dulu, sekarang sudah umur 50, hampir 58. Jadi ingatan saya kembali ke 40 tahun lalu, sehingga mungkin sudah nama dan ucapan keliru. Nah, itu hanya ingat tapi ingat belum tentu ingat ya. Nah, ini ada yang merumput dengan rumput ya. Wah, ini rumputnya rumput alang-alang. Wah, seragap tenan ini gitu. Di artis kene. Wah, ini Kang Gimin ini. Tekan ngendi? Ya, kene dadi artis dhisik kene. Ya. Yuk. Ya, ini dari gunung sana untuk pelihara kambing, ini ngaritnya ke gunung. Itu Kang Gimin dengan Yunur. Nah, ngarit pakai motor. Ini ketemunya di Bangkong. Nah, ini sebelah selatan ini rumahnya Mbah Tonadi, sebelah kiri ini Mbah Tonadi, kemudian selatannya lagi rumahnya Mas Paidi. Ya, Mas Paidi anaknya Mbah Widi gitu ya. Kalau nggak salah itu ya. Seingat saya begitu. Nah, terus paling ujung sana ada sebelah kanan itu rumahnya Mbah Trimo. Nah, sekarang yang ditempati Yungatiem atau Mbah Gatuk. Nah, kita akan lihat sampai ujung seperti apa Desa Bangkong ini sambil bernostalgia, mengingat waktu saya kecil. Jadi biar ingatannya kembali. Waktu kecil kan senang, bahagia, supaya bahagia juga. Tapi katanya rumahnya Yungatiem sudah dipindah ke timur jalan karena ini sudah dilelang katanya. Nah, ini juga kebun warisan Simbah yang dibagi-bagi, tempatnya Wawan dan Betty ini. Ini kayu trembelunya juga sudah umur lebih dari 30 tahun. Walaupun kecil-kecil tapi sudah tua. Ini kayu trembelu. Ya, ini sudah ujung selatannya Bangkong. Ini rumahnya Mbah Gatuk atau Yungatiem. Menghadap ke barat. Nampak-nampaknya sudah ditempati ini. Ya, nih. Ya, ini pintu utamanya. Jadi ini Bangkong yang sekarang hanya tinggal satu rumah ini. Ya, ini rumahnya Yungatiem seperti ini. Yang di sini sudah dipindah karena dilelang, pindah ke timur jalan. Yang di barat jalan sudah dikosongkan.
Ini di musim kemarau, bau bambunya rontok semuanya. Nah, seperti ini desa Bangkong atau Bangkong versi Jawanya. Semoga bisa melengkapi dan menginformasikan zaman dulu seperti apa. Zaman tahun 70-an, 80-an, waktu masih jadi kampung. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita ketemu kembali dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih.